Selamat datang di channel Red Devils Family, channel yang akan membahas berita terbaru dari Manchester United. Jika Anda fans Manchester United, ada sebaiknya Anda klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda menjadi orang pertama tahu berita terbaru dari kami. Glory Manchester United. Demi tangkal Manchester United, Villa siap naikkan gaji Grealish. Aston Villa dikabarkan siap memberikan kontrak baru dengan gaji yang jauh lebih tinggi bagi Jack Grealish demi mencegah sang bintang pindah ke Manchester United. Manchester United disebut masih memerlukan kehadiran beberapa pemain baru termasuk di lini tengah. Beberapa pemain telah dikaitkan dengan mereka, salah satunya adalah Grealish. Akan tetapi transfer pemain timnas Inggris itu ke Old Trafford tak kunjung terlaksana. Pasalnya, Villa masih enggan melepas sang bintang. Bahkan digoda 100 juta pounds pun, mereka tak akan bergeming. Namun demikian setan merah disebut masih tetap ngotot untuk bisa mendatangkan Grealish. Aston Villa pun tampaknya menyadari sikap pantang menyerah Manchester United itu. Maka dari itu, mereka tengah mempersiapkan rencana untuk menangkal godaan MU pada Jack Grealish. Villa disebut akan berusaha untuk memberikan kontrak baru pada Grealish. Gajinya pun akan dinaikkan secara signifikan. Kabar tersebut dilansir oleh 90 Min. Laporan itu menyebut Grealish akan diberi gaji sekitar 200.000 pounds per pekan. Gaji Grealish sendiri sekarang terbilang besar. Ia dibayar 120.000 pounds per pekan oleh Villa. Bruno Fernandes kecewa berat pada Manchester United. Bruno Fernandes mengaku kecewa berat pada Manchester United yang dinilainya tidak belajar dari kesalahan hingga akhirnya kehilangan poin berharga saat melawan Everton. Manchester United berduel melawan Everton di pekan ke-23 Premier League 2020-2021 di Old Trafford. Setan Merah mendapatkan start yang apik. Mereka sempat unggul 2-0 dalam 45 menit pertama. Setan Merah mencetak gol melalui Edinson Cavani dan Fernandes. Namun MU kemudian kebobolan pada menit ke-49 melalui Abdoulaye Doucoure. Pada menit ke-52 gawang United jebol lagi, kali ini melalui James Rodriguez. MU akhirnya bisa kembali unggul melalui gol Scott McTominay pada menit ke-70. Namun kemenangan yang di depan mata sirna usai Dominic Calvert-Lewin menjebol gawang United pada menit 90+5. Manchester United pun ditahan imbang dengan skor 3-3 oleh Everton. Hasil tersebut membuat Bruno Fernandes merasa sangat frustrasi. Ada banyak hal yang membuat kami kecewa. Kami membuat begitu banyak kesalahan dalam beberapa pertandingan terakhir dan kami tidak bisa terus-menerus kebobolan gol seperti itu. Kami harus lebih fokus, kami harus memiliki keinginan yang sama untuk mencetak gol dan mempertahankan gawang kami, ujarnya pada MU TV. Setiap kali kami harus membuat gol dan mencetak gol itu harus sama untuk tidak kebobolan dan saya pikir kami harus belajar dari ini, seru Fernandes. Ini sudah terjadi berkali-kali sehingga sangat mengecewakan. Anda berbicara tentang segala sesuatu yang terjadi tetapi ini tentang belajar dan membuatnya lebih baik, ketusnya. Bruno Fernandes kemudian membahas soal gol ketiga Everton yang dicetak oleh Dominic Calvert-Lewin. Gol itu sendiri tercipta melalui skema set piece. Saat itu Everton mendapat tendangan bebas di area kiri tengah lapangan. Bola gagal dihalau dengan baik oleh pertahanan Manchester United dan bergulir ke arah Calvert-Lewin, yang membuatnya bisa berhadapan 1 lawan 1 dengan David De Gea. Ditahan imbang Everton, Solskjaer, Manchester United bukan penantang gelar juara. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer kecewa berat timnya ditahan imbang oleh Everton. Ia menyebut hasil imbang ini membuktikan bahwa setan merah belum layak disebut calon juara. Dini hari tadi Manchester United menjamu Everton di Old Trafford. Sejak laga dimulai, Manchester United tampil dominan atas sang tamu, meski Everton juga memberikan perlawanan yang sengit bagi setan merah. Saat pertandingan memasuki masa perpanjangan waktu, MU unggul 3-2 dari Everton. 1 menit sebelum laga berakhir, kedudukan berubah menjadi 3-3 setelah Dominic Calvert-Lewin membobol gawang De Gea. Solskjaer kecewa berat timnya kalah di laga ini. Kami tidak boleh menyebut diri kami penantang gelar juara musim ini, beber Solskjaer kepada BBC Sports. Solskjaer menilai bahwa pada laga ini, Everton mencetak gol-gol yang seharusnya bisa diantisipasi oleh lini pertahanan MU.
Sang manajer menyebut timnya harus banyak berbenah jika mereka ingin kembali jadi penantang gelar juara. Kami harus bermain dengan lebih baik lagi dan kita lihat nanti di mana kami akan mengakhiri musim. Namun satu yang pasti kami harus berhenti kebobolan gol-gol yang mudah. Solskjaer pribadi menilai bahwa timnya tidak bermain dengan terlalu buruk di laga ini. Ia menyebut para pemain Setan Merah punya rasa lapar yang besar untuk menang di mana mereka terus berusaha mencetak gol meski telah unggul. Ihwal bek tengah baru, Manchester United impor bek dari Italia. Spekulasi siapa bek tengah baru Manchester United kian melebar. Yang terbaru, Nikola Milenkovic dilaporkan bakal jadi incaran terbaru Setan Merah. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United tengah berburu bek tengah baru. Ole Gunnar Solskjaer diketahui tidak puas dengan performa inkonsisten para beknya. Sejauh ini sudah ada beberapa nama bek tengah yang dikaitkan dengan Manchester United. Salah satu yang cukup terkenal adalah bek RB Leipzig Dayot Upamecano. Namun menurut pakar transfer Sky Sports Angelo Mangiante, MU kini punya incaran lain. Setan Merah membidik sosok Nikola Milenkovic dari Fiorentina. Menurut laporan tersebut, Manchester United sebenarnya sudah cukup lama mengamati Milenkovic. Bek berusia 23 tahun itu sudah menjadi starter rutin di skuad La Viola. Ia juga berhasil tampil dengan konsisten meski usianya masih muda. Itulah mengapa Manchester United tertarik untuk memboyong pemain asal Serbia tersebut. Menurut laporan tersebut, peluang Manchester United untuk mendapatkan Milenkovic cukup besar. Sang bek kontraknya akan habis di tahun 2022. Sementara Milenkovic dilaporkan ingin hengkang dari Fiorentina. Sang bek kabarnya memprioritaskan pindah ke Manchester United, sehingga United bisa dengan mudah untuk mendapatkan jasanya. MU gagal bekuk Everton, kualitas Victor Lindelof dan David De Gea dipertanyakan. Sebuah kritikan dilemparkan Paul Scholes ke Victor Lindelof dan David De Gea. Ia menilai kedua pemain tersebut tidak menunjukkan kualitas yang mereka miliki saat Setan Merah ditahan imbang Everton. Manchester United mengalami patah hati yang sangat berat. Berhadapan dengan Everton di Old Trafford, Setan Merah dipaksa bermain imbang dengan skor 3-3. Pada laga ini, United sebenarnya nyaris keluar sebagai pemenang. Namun di menit-menit akhir Everton sukses menyamakan kedudukan melalui gol Dominic Calvert-Lewin. Scholes menilai salah satu penyebab MU kalah di laga ini karena performa Lindelof yang kurang oke. Saya meragukan Lindelof dan saya akan selalu meragukannya, buka Scholes kepada Sky Sports. Menurut Scholes, Manchester United sebenarnya sudah punya bek yang bagus pada diri Harry Maguire. Namun Setan Merah mudah kebobolan karena Maguire tidak punya tandem yang bagus. Saya rasa Maguire adalah bek yang bagus. Namun saya rasa dia Lindelof tidak cukup bagus untuk menjadi tandem Maguire, karena ia tidak cukup cepat ataupun tidak cukup agresif. Pada kesempatan ini, Scholes juga mengkritik De Gea yang penampilannya sangat mengecewakan di laga ini. Si penjaga gawang De Gea bisa menjadi masalah tersendiri bagi tim ini. Di pertandingan malam ini, ia membuat satu kesalahan yang jelas. Di gol ketiga itu ia tidak mencoba untuk menutup Calvert-Lewin dan ia tidak terlihat berani melakukan itu, ujarnya. Solskjaer konfirmasi cedera Paul Pogba. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer memberikan informasi terkait cedera yang dialami Paul Pogba. Ia menyebut sang gelandang mengalami cedera di bagian pahanya. Paul Pogba menjadi starter di laga melawan Everton di dini hari tadi. Ia dipasang dengan Scott McTominay di lini tengah MU. Namun Pogba harus menyudahi laga lebih awal. Ia ditarik di menit 39 dan digantikan oleh Fred. Solskjaer menyebut bahwa sang gelandang terpaksa ditarik karena mengalami cedera. Saya rasa ia mengalami cedera di bagian paha, buka Solskjaer kepada MU TV. Solskjaer mengaku belum bisa menentukan seberapa parah cedera yang dialami Pogba. Ia akan menunggu hasil pemeriksaan medis untuk memastikan seberapa lama ia akan absen. Saya rasa ia mengalami masalah di bagian otot, jadi kami akan memeriksanya besok dan memberikannya perawatan yang ia butuhkan. Solskjaer mengaku bahwa jika Pogba absen lama, maka itu akan jadi kerugian tersendiri bagi timnya. Ia berharap sang gelandang tidak mengalami cedera yang terlalu parah sehingga ia bisa segera comeback.